luruskan aja ya, Oke. ini apakah benar untuk seperti misalnya letter C, GIRIK, dan juga Verponding ini per tahun 2026 apabila tidak segera dilakukan pendaftaran begitu ya Pak, ini akan diambil oleh negara. Ini betul atau tidak sih Pak? Nah, ini sempat ramai ya Mbak kemarin. Ya. Jadi memang di peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, kalau kita membaca bersama di pasal 96, di situ memang dinyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini. PP 18 tahun 2021 berarti 5 tahunnya kan di 2026 saat ini ya. Jadi memang di pasal itu dinyatakan bahwa itu tidak berlaku lagi sebagai alat bukti hak, tetapi tetap diakui sebagai petunjuk, Mbak. Begitu. Jadi memang saya menjamin, pemerintah menjamin tidak akan mengambil tanah itu, nggak akan diambil negara. Tetapi memang dokumen-dokumen lama seperti letter C, GIRIK, dan lain-lain itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti hak. Itu hanya dijadikan kita sebagai penunjuk, itu dilampirkan dalam permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh masyarakat. Seperti itu. Oke, jadi masyarakat sebetulnya tidak perlu khawatir begitu ya, tidak perlu khawatir, tapi harus segera melakukan pendaftaran begitu ya Pak ya. Lalu selanjutnya, sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2021, ini sebetulnya apa yang sebenarnya terjadi jika masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya hingga batas waktu 5 tahun ya, sejak itu berarti tahun ini di tahun 2026. Pendaftaran tanah itu kan nanti kan mengeluarkan output namanya sertifikat bidang tanah. Sertifikat bidang tanah itu merupakan alat bukti hak yang mempunyai kepastian hukum, Mbak. Jadi memang saya benar-benar yang menguasai yang punya bidang tanah tersebut. Jadi memang yang diperlukan masyarakat sekarang saat ini kan adalah kepastian hukumnya, hubungan yuridis antara yang menguasai bidang tanah dengan bidang tanahnya. Nah, memang kami sangat menghimbau kepada masyarakat, ayo segera daftarkan dokumen-dokumen lama untuk dilampirkan sebagai permohonan pendaftaran tanah, untuk nantinya kita proses, kita akan teliti baik fisik maupun yuridisnya, untuk nantinya kita dapat menerbitkan sertifikat atas nama yang pemegang hak yang berhak, seperti itu. Baik Pak, lalu selanjutnya apa himbauan untuk masyarakat ya yang sampai dengan saat ini masih menguasai tanah secara fisik namun belum memiliki dokumen atau bahkan mungkin sertifikatnya hilang begitu kan, banyak sekali Pak saat ini mungkin orang yang mengaku-ngaku memiliki tanah tersebut tapi ternyata tidak bisa membuktikan kepemilikan tanahnya, hanya berdasarkan misalnya keterangan oh ini diberikan oleh neneknya begitu ya. Seperti apa sebetulnya hal ini menjadi concern dari Kementerian ATR BPN? Ya, jadi memang sejak tahun 2017 Kementerian ATR BPN memang sudah sangat saya bilang sangat agresif untuk melakukan pendaftaran tanah. Itu dimulai dengan nama program ada PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, di mana memang kita diberikan target yang sangat tinggi per tahunnya untuk melakukan pendaftaran tanah. Jadi memang syaratnya itu harus ada dokumen yuridis, Mbak. Yuridis itu adalah dokumen yang menunjukkan bukti perolehan kita atas suatu bidang tanah. Kemudian jangan lupa juga itu ada namanya data fisik. Data fisik itu adalah data gambar bidang tanahnya. Nah, ini tentunya sangat berhubungan erat di mana memang pemohon ini atau masyarakat ini harus bisa membuktikan hubungan hukumnya antara subjek hak dengan objek haknya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan juga harus dipastikan bahwa pemohon ini adalah benar-benar orang yang menguasai bidang tanah tersebut. Jadi nggak bisa misalnya tanah saya kemudian akan disertifikatkan oleh Basinta, nggak bisa, karena saya yang menguasai tanah ini. Tentunya nanti pada tahapan awal ada namanya tahapan pengukuran, akan datang petugas BPN kantor pertanahan, nanti pada saat di bidang tanahnya ada saya, itu kan pasti akan dikonfirmasi apa hubungannya antara pemohonnya Mbak Sinta dengan saya sebagai yang menempati tanah ini. Nah, tentunya ini harus clear semua antara data yuridis dan data fisik bidang tanah tersebut. Baik Pak, lalu menyinggung terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Semi ya, sebetulnya begitu banyak dukungan dari pemerintah sebagai upaya juga ke masyarakat agar segera melakukan pendaftaran haknya, lalu juga mungkin sekarang ke sertifikat elektronik Pak. Tapi pada saat program PTSL itu Pak, itu kan kalau tidak salah klaimnya gratis ya Pak ya. Nah tapi kan pada kenyataannya di lapangan, masyarakat tetap harus ada biaya-biaya lah yang mereka keluarkan. Nah sebetulnya ini seperti apa sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan? Ya, jadi memang untuk program PTSL ini adalah salah satu program yang sebenarnya disubsidi oleh pemerintah. Karena memang kan proses pendaftaran tanah di Kementerian ATR BPN ini kan ada kewajiban PNBP Mbak, yang uang pemasukan kepada negara. Jadi memang ini yang disubsidi pemerintah sehingga beban PNBP ini tidak ditanggung oleh masyarakat. Nah kemudian terkait dengan masih adanya biaya, jadi memang perlu diketahui juga kita sudah ada kesepakatan 3 menteri. Jadi di situ memang diperbolehkan menarik biaya untuk pra pendaftarannya, jadi persiapan
materai segala macam. Nah ini memang diwajibkan kalau nggak salah itu maksimal 150.000 memang. Selebihnya jangan diberikan karena memang bisa kami pastikan kalau teman-teman di kantor pertanahan sudah diwanti-wanti oleh Bapak Pimpinan, Bapak Menteri bahwa tidak boleh mengambil apa keuntungan sedikit pun secara materi untuk program ini karena ini memang program yang di-create oleh pemerintah untuk memudahkan, untuk mempercepat dan untuk kita meningkatkan pendaftaran tanah di Indonesia seperti itu. Baik Pak, lalu menilik kasus Pak yang terjadi di Kalimantan Selatan ya, transmigrasi Pak, ini kan ada sekitar 717 betul. Nah ini sebetulnya sampai dengan saat ini nih case-nya seperti apa sih Pak duduk persoalan dan juga bagaimana Kementerian ATR BPN melihat bahwa ini sebetulnya sebuah masalah yang harus segera diselesaikan, apalagi kan diambil oleh perusahaan tambang ya Pak, seperti apa sih Pak? Ya jadi memang sudah ada arahan yang jelas dari Bapak Menteri terkait dengan permasalahan ini. Jadi memang kami sudah melakukan analisa terhadap proses pembatalannya waktu itu karena memang hasil analisa kami di lokasi tersebut sudah diterbitkan hak milik untuk peserta transmigrasi dulu ya Mbak ya. Kemudian di tahun 2019 sudah hak miliknya dibatalkan. Nah arahan Bapak Menteri hasil dari analisa kami di Kementerian ATR BPN hak milik yang sudah dibatalkan ini akan dihidupkan kembali sehingga nanti mungkin akan ada proses pembatalan SK pembatalan yang dikeluarkan tahun 2019 tersebut, kemudian hak pakai atas nama PT ini juga nanti akan kita review, kemungkinan besar juga akan kita batalkan sehingga nanti masyarakat akan kembali memegang hak milik yang aktif sehingga nanti untuk bahan mediasi ini menjadi lebih kuat lah pihak masyarakat. Baik, sebetulnya ini butuh waktu berapa lama Pak? Kalau kita mengacu ke pembatalan tentunya kita mengacu ke peraturan yang ada. Kalau nggak salah di Permen nomor 20 tahun 2021 ada tahapan-tahapan dan pasti tapi karena ini sudah menjadi atensi Bapak Menteri dan perintah langsung tentunya kita akan proses lebih cepat yang akan kita prioritaskan penyelesaiannya.